Всем привет, kali ini aku lagi jalan-jalan di Singapura nih. Sebenarnya cuma transit doang sih selama 16 jam. Tapi yang bikin istimewa adalah aku berkesempatan berkunjung ke kantor Google Singapura. Wow, akhirnya kesampaian juga menjelajah kantor impian Turapaltena sejak aku SMA guys. Nah sebelum itu aku mau makan dulu sama Santi. Jadi dia adalah mahasiswi yang ada di Singapura. Biar sampai sana ambil makannya tuh nggak kalap. Waduh. Tonton terus videonya supaya bisa ikutan kunjungan virtual ke kantor Google Singapura. Ya, akhirnya kita sudah di Singapura dan sedang banget. Ini adalah perjalananku dari Dubai sekarang menuju Jakarta. Pokoknya hari ini kita kegiatannya mau ke kantor Google. Tapi sebelum itu aku mau makan. Aku udah pernah makan di sini juga. Ini namanya 3 meals a day. Di atas nih. Kita mau ke atas. Iya, kita mau naik. Ini kalau belanja-belanja di sini boleh nggak orang Indonesia? Sebaiknya sih jangan ya. Coba gimana pengalamannya kemarin? Aduh, pokoknya beli kabel harga 350.000. Aku nggak tahu harganya, mungkin harganya tuh cuma 100.000 doang sih. 3 kali lipat ya? 3 lipat ya? Itu sebenarnya nggak segitu harganya? Iya, sebenarnya nggak sih. Parah, biar aku ditipu. Ya udah kita berangkat dulu dah ke sana. Ini guys nama toko guys, nggak apa-apa ya. Oh ini nama tokonya rekomendasi ya. Nah ini nggak boleh nih, kita harusnya di kiri, sorry. Santi malu-malu ya, tolong diklarifikasi dulu. Ini Luckin Coffee Singapura, asal Singapura. Kayaknya dari cabang Cina. Dari cabang Cina, dibeli sama Santi. Terima kasih Santi. Jadi Santi Sama. agama Hindu ya? Bukan. Tapi kita cobain salted egg-nya butter. Karena ini yang original kan? Iya. Yang original. Aku pecinta salted egg jujur. Kita harus coba. Jatuh. Kayak kelaparan ya, habis 7 jam ya. Rasanya beda banget ya daripada di Jakarta. Apa ya? Kayak lebih manis di sini sih. Kalau salted egg di sana tuh kayak benar-benar telur asin gitu. Santi sembahyang biasanya. Deket sini ada. Oh dekat sini ada. Pura mana? Tempat ibadahnya bukan di pura ya? Oh maaf ya. Selama makan, aku dan Santi banyak banget ngobrol tentang besarnya biaya hidup di Singapura. Untuk tempat tinggal yang jauh dari pusat kota aja, harganya tuh bisa mencapai $800 atau 8 jutaan rupiah per bulan. Dolar Singapura. Mahal banget kan? Nah, di Dubai lebih tinggi lagi nih. Di pinggiran kotanya aja, harga tempat tinggal di sana 10 jutaan per bulan. Kalau di pusat kotanya, mungkin bisa mencapai 20 juta rupiah guys. Waduh, cuan mana cuan? Ini college tuh universitas juga? Iya. Ya ibu, aku di Singapura. Wah seru banget, tapi aku lupa pakai sunblock. Udah dihitemin lagi. Kita melanjutkan perjalanan menggunakan MRT. Di sini aku harus top up kartunya dulu nih. Minimal top up-nya tuh $10 Singapura. Dan transportasi umum di sini aku merasa sangat nyaman banget ya. Berdasarkan pengalamanku, kalau dibandingkan dengan metro di Rusia, MRT di Singapura tuh lebih tertata dan tertib gitu. Para penggunanya juga lebih sadar mengenai priority seats. Dari yang kulihat, itu kebanyakan anak muda lebih milih berdiri sehingga orang tua, ibu hamil, dan anak kecil bisa mendapatkan tempat duduk. Oke, jadi kita udah dekat di kantor Google-nya. Jadi kita jalan dulu menuju kantor Google. Oke, let's go. Aku seneng banget, tidak sabar melihat kantor Google. Terakhirku ke kantor Google itu cuma di Jakarta doang. Wah, ini kalian bisa lihat Google-nya bentuknya kayak gini guys. Lihat, widih, atas kali. Ayo dong, kan kamu orang Google. Oh, enggak ya? Kenapa harus megang mic? Emang mau jadi presenter? Oke, kita masuk katanya ke lantai 3 ya Google. Oke, akhirnya aku masuk ke kantor Google Singapura. Di sini aku bertemu dengan 2 orang lagi nih. Namanya Nathan, mahasiswa di Singapura, serta Kak Ririn yang bakal nemenin kita keliling kantor Google Singapura. Baru masuk kantornya aja kita langsung dibawa Kak Ririn menuju kantinnya. Waduh, tahu aja tujuan utama kita apaan di sini. Di Google Singapura terdapat 3 kantin yang terletak di lantai 4, 5, dan 7. Banyak banget menu dari berbagai negara yang disediakan, sampai bingung pilih yang mana. Ini aku sampai ambil buah-buahannya juga, supaya tahu seberapa premiumnya sih buah di sini anjay. Seger banget. Kamu pegawai? Udah numpang di sini nggak tahu diri aja. Kita bersama Nathan ya, karena dia mau kerja di sini sama Santi juga. Bener. Ya, cepat. Hire me. Kita sebagai cleaning service lumayan bagus. Ini servis lagi. Certified. Ya udah, yuk coba. Kita review buah Google ya, seberapa? Modal apa semua? Seberapa premium kah? Seberapa premium kah? Manis banget tuh bang. Wah, saya suka sekali. Saya cinta Google. Iya. Apa karena ada vibes gininya ya? Apa Google-nya? Selamat datang di Food Vlogger Turapaltena. Kita bakal mencoba bakal-bakalnya ada Google. Baunya sih enak sih nih. Enak itu sumpah enak banget kok. Ini 9/10 lah. Kenapa 9/10? Satunya kurang karena sedikit. Berarti dari 1.500 karyawan itu satu orang anak orang Indonesia. Sedikit guys. Jadi orang-orang yang berkunjung sini sedikit juga. Orang-orang pilihan.
Bercanda. Itu loh. Oh bener guys, bener. Jadi kali ini udah kerja di Google sama 8 tahun. Sama 8 tahun. Yang salah 8 tahunnya di YouTube. Oh itu? Oh iya. Dia tuh gak konsisten, gak ada tuh budak korporat dan pindah ke perusahaan. Soalnya di Rusia tuh kayak misalnya minimal kerja 3 tahun, 4 tahun, baru mereka pindah. Di sini lebih cepet kan? Di sini lebih Kalau cepet. misalnya di luaran, kayaknya 2 tahun. Oke. Tapi normal kan? Maksudnya pindah ke perusahaan lain normal juga? Karena aku enjoy aja di sini. Iya sih. Google Aku mah. enjoy ketemu sama YouTuber. Kayak Jangan lupa cari di Google Turah Partaian. Ayo dong, taruh dulu. Wih, Mas kerja di Google ya Mas ya? Keren loh. Wow, kalau bisa lihat pemandangan kalau dari Google ya. Wih. boleh ambil apa aja. Jadi boleh apa aja, betul. Dengan duit. Ya. Loh. Ini gagal ini apa tuh? Gagalnya itu. Udah banget nih. Ini semua pos. Oh, damn, that's so cool actually. Ini banyak banget tadi. Lebih kayak tempat makan atau tempat kerja ya? Iya. Ini restoran Google. Gue bagus banget sih. Keren banget aku pengen kerja di Google. Tapi aku punya Belinsky, lupa. Ya, setelah kita makan, kita bisa pulang ya? Bisa. Kita dikasih tempat tinggal di sini guys. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kita mau lihat dulu di atas apa aja isinya dan kita mau ngambil kopi dulu ya karena ngantuk. Oh, nggak ada harganya. Wah, keren juga nih. Habis kita makan dessert, makan berat, terus minum kopi. 4 sehat, 5 sempurna. Di sini kalau kalian bosan kalian bisa ngambil board gamenya, tapi nggak boleh dibawa pulang katanya. Padahal aku mau bawa pulang yang ini anjir. Sumpah kalau misalnya kalian di Google agak lumayan rumit ya. Kalau misalnya pertama kali datang ke sini agak nyasar kayak ini menurut gue. Itu bikin benteng Takeshi di sini cocok kayak iya kan. Oke. Space Club. Wow, beda banget nih langsung dari sini. Terus sekarang udah ke atas beda lagi. Bisa pakai jasa Belinsky kali ya untuk art directing ya. Wih. Google Singapura memiliki 3 blok dan di setiap blok itu divisinya berbeda-beda. Tapi bisa sih kalau mau mampir-mampir karena bangunannya tuh tetap nyambung. Selama jalan di sini, aku seneng banget sama vibes-nya yang dibikin oleh Google Singapura. Mereka membuat suasana kantor jadi nyaman dan menyenangkan, sehingga karyawan juga bisa enjoy selama di kantor serasa WFA loh. Bahkan sampai ada rock climbing-nya. Niat banget sih, kayak di rumahku juga perlu rock climbing. Semua jadi ngevlog kali, soalnya bagus-bagus semua. Wow, ini tamannya nih. Wow. Bisa kerja di sini juga. Siap, ini tamannya Google, guys. Ini taman Google apa taman apartemen? Ngeliat pemandangan kayak gini nih buat. Wow. Ya, jadi kalau aku sebagai orang yang kerja di Google, kalau lagi burnout, kalian bisa ke sini. Gak ada bedanya sih, cuman kayak at least ada taman lah. Kalau misalnya kalian ke kantor kan cuman di satu ruangan, satu lantai kan. Ini satu lantai tapi ada tamannya, itu yang bikin sabi sih. Kalau bisa ada kolam renang meja cozy kali ya? Ya, request deh. Oke, sudah selesai jalan-jalannya di Google Singapura, beneran gak kerasa banget karena sebagus itu. Semoga kalian nanti juga berkesempatan untuk datang ke sini lagi ya. Bye-bye Google. Itu kantornya, bye-bye. Bye. Kok sedih banget tuh kayaknya. Udah nggak ada makanan gratis. Wah, Singapura keren banget sih. Kita sekarang lagi di luar ya guys ya. Kita sambil jalan menuju Marina, kita bakal menanyakan mahasiswa yang kuliah di Singapura saat ini, yaitu Nathan. Lu sebagai content creator udah berapa tahun di sini? Sebagai content creator gue di sini 1 tahun. 1 tahun. Tapi sebelum itu content creator di Indonesia udah 2 tahun. Kalau kuliahnya deh, berarti berapa tahun di sini? Kuliah udah 1,5 tahun di sini. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua. Suka dukanya kuliah di Singapura itu apa? Wah. Oke, Pak. Kalau suka itu semua di sini itu jaraknya deket banget karena MRT sama sistem bus itu di mana-mana sudah ada di Singapura. Jadi kemana-mana nggak gitu perlu mobil. Jadi gampang banget kemana-mana. Kalau suka apa lagi ya? Kebersihan mungkin. Kalau gue sih kebersihan ya. Kebersihan, iya sih. Iya. Di sini jarang banget gue lihat sampah di jalanan. Sekalinya buang sampah, denda. Sekalinya buang sampah, dendanya gede. Dendanya bisa sampai 10 juta rupiah. Serius? Wah gila. Tapi Oh. di sini individualis nggak sih kalau mahasiswa-mahasiswa ini? Ya, gue dengarnya kayak gitu kan. Tapi dari pengalaman gue, individualis gak gitu. Nggak gitu, Nggak kelas gitu. banget terasa ya? Kira-kira deh, dari pengalaman teman-teman lu atau pengalaman lu sendiri, di sini pakai beasiswa atau nggak rata-rata? Kayaknya 10% yang beasiswa ya. Kebanyakan Oke, sih. kebanyakan nggak? Kebanyakan nggak. Nah, kalau 90% mereka rata-rata bayar per tahun berapa sih? Di Oke. kampus yang normalnya deh. Oke, kalau gue bilang kampus gue ya. Kampus gue itu termasuk lumayan murah.
Kalau dibanding dengan kampus Singapura lain, tapi kalau dibanding dengan Indonesia masih termasuk mahal banget. Oke, berapa tuh kira-kira? Per tahun itu yang gua punya 18.000 per tahun, antara 200 juta per tahun. Ya, mahal banget. Itu paling murah tuh. Itu paling murah di Singapura. Lu tahu nggak biaya kuliah di Rusia? Berapa? Tebak lu berapa? Oke, dari cara lu ngomong kayaknya rendah banget. Oke. Kayaknya 10 juta per tahun. 10 juta per tahun. Oh enggak. Itu masih itu nggak ada. Masih lebih mahal daripada Indonesia. Oh, oke, berarti ya kalau dari gua sih di antara 60-70 tuh ada. Manajemen ya, jurusan manajemen. Oke. Tapi kalau kedokteran itu biasanya 200 juga ada. 200. Tapi lu caranya, kalau misalnya lu sebagai mahasiswa yang mungkin kadang-kadang masak. Nah, kira-kira lu total per bulan berapa sih spend money-nya? Kebetulan buat saya nggak gitu mahal karena saya sempat jual ginjal waktu itu. Ini sesat tolong. Sudah sejak kapan? Terima kasih ya untuk segitu ya untuk video kali ini. Termasuk lu jalan-jalan hangout ya? Kalau buat gua masih termasuk rendah. Oke. Mungkin $500 per bulan. Berapa? 6 juta? 6 juta. Oke, 6 juta. Kalau makan di luar sering bisa di atas $1.000. Dia serius? Di atas 10 juta per bulan. Wow. Lu pernah naik sepeda ini nggak? Wah, pernah sih bro. Berapa harganya? Nggak tahu ya? Sebenarnya murah sih. Satu kali naik 10.000, 15.000. 15.000? Jadi 15.000. Berapa jam? 1 jam? 30 menit. Oh, oke. Dan orang Singapura tuh lebih suka naik sepeda sama jalan kaki ya? Iya. Iya nggak sih? Tuh. Kayaknya juga nggak ada pilihan sih bro, mereka naik mobil juga mahal di sini. Iya. Gue emang pingin jalan-jalan ke Singapura 3 hari, nanti kita tunggu kontennya Manhattan. Wah, boleh. Kalau lu sering komunikasi nggak sama orang lokal di sini? Kalau gue tadi nanya sama si Tanti, ya. Santi bilang kalau di sini dia lebih sering sama anak Indonesia. Oke. Kalau aku sih nyaman sama dua-duanya sih. Gue juga banyak teman Singapura, banyak teman Indonesia. Karena kelas 2 emang dikit banget orang Indonesia. Oh gitu. Ya. Saran buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri, terutama di Singapura. Oke, kalau dari gue sih untuk mau kuliah di luar negeri maupun di Singapura atau di mana-mana, lihat dulu jurusan yang lu mau ambil. Iya, oke. Jangan lihat negaranya, jangan lihat kuliahnya, lihat jurusan. Jurusannya cocok sama lu, baru lu pergi. Kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia juga banyak kuliah yang bagus. Kalau menurut kalian cocok di Indonesia, mending di Indonesia aja, jauh lebih hemat dan kualitasnya yang setahu gua juga udah jauh lebih bagus dari di tahun-tahun yang lalu ini. Oke, iya benar, setuju. Bahkan di kampus gua itu juga setara sama kampus di Indonesia. Yang gua lihat kenapa gua kuliah di luar negeri, mungkin yang gua lihat itu adalah pengalamannya. Kayak pengalaman lu bisa keluar negeri, pengalaman lu gimana bertemu sama orang asing dan lain-lain gitu. Kalau bisa mau nikah duluan nggak apa-apa. Bener dong. Wah, kita akhirnya di Marina, depannya Marina. Ya, akhirnya kita sudah selesai turnya bersama Nathan. Gimana bro, kantor Google keren nggak? Wah, keren banget sih. Gue udah lamar kerja di sana, gue akan pindah. Gue akan tinggal di sana juga sih bro. Oh gitu? Ya. Lu ikut gue nggak? Nggak. Oh enggak ya? Nggak tahu diri. Sebenarnya jujur bagus banget sih. Iya. Ini salah satu perusahaan yang menginspirasi perusahaan lain. Yang mungkin kayak jadi employee-nya tuh jadi lebih nyaman kerjanya, udah semangat datang ke kantor, ya nggak sih? Iya. Ya, jadi kita akhirnya sudah selesai review Singapura 1 hari transit bersama Nathan. Thank you banget Nathan, kalau bisa kalian pengen tahu channelnya, kalian bisa mampir ke channel Nathan sama TikToknya karena dia bikin seputar konten-konten tentang kuliah di Singapura. Yes, begitu. Mungkin segitunya untuk video kali ini. Niza Puca Patisa Sanamo Instagram, Tura Partena, nama Instagramnya? Nathan Kubani, Nathan Kubani. Iya, segitu ya untuk video kali ini. Kita pamit berdua, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Paka-paka. Okay, see you. Paka.